Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Di topik kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Adapun bagian-bagian yang akan kita bahas adalah konsep dasar pengujian hipotesis, kemudian bagaimana memperkirakan parameter populasi, dan kesalahan dalam pengujian hipotesis. Baiklah, mari kita mulai dengan yang pertama, hipotesis dalam penelitian. Dalam statistika, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Dalam penelitian, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, dalam statistik dan penelitian terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Untuk hipotesis nol biasanya dinyatakan dengan H0. Maksudnya adalah tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel, tidak ada perbedaan antara rata-rata sampel atau proporsi, atau tidak ada perbedaan antara mean sampel atau proporsi dan mean populasi dan proporsi. Dengan kata lain, perbedaannya sama dengan 0. Nah, hipotesis 0 atau H0 ini diwakili dengan simbol matematika sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, sedangkan untuk hipotesis yang kedua adalah hipotesis alternatif yang biasanya dinyatakan dengan HA atau H1. Merupakan kebalikan dari hipotesis 0 dengan arti adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Ini adalah klaim tentang populasi yang bertentangan dengan H0 dan apa yang kita simpulkan jika kita menolak H0. Untuk hipotesis alternatif, biasanya diwakili dengan simbol matematika tidak sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil dari. Dalam perumusan hipotesis statistik antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu kalau H0 ditolak, pasti HA diterima. Hipotesis statistik dinyatakan melalui simbol-simbol statistik. Karena hipotesis 0 dan alternatif saling bertentangan, kita harus memeriksa bukti untuk memutuskan apakah kita sudah cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 atau tidak. Buktinya berupa data sampel. Setelah kita menentukan hipotesis mana yang didukung sampel, kita membuat keputusan. Ada dua opsi untuk membuat keputusan. Menolak H0 jika informasi sampel mendukung hipotesis alternatif, atau tidak menolak H0, atau menolak untuk menolak H0 jika informasi sampel tidak cukup untuk menolak hipotesis 0. Sebagai contoh, ya, terdapat sebuah kasus ya pada sebuah tes mengemudi, sekitar 40% pesertanya itu lulus tesnya pada percobaan pertama. Nah, kemudian dilakukan pengujian apakah lebih dari 40% lulus pada percobaan pertama. Nah, jadi di pernyataan awal itu ada disebutkan bahwasanya yang lulus itu sekitar 40% ya, atau sama dengan 40%. Bukan lebih banyak ataupun lebih sedikit, atau paling banyak atau paling sedikit. Ya. Kemudian dilakukan pengujian apakah ada kemungkinan ya bahwasanya yang lulus itu lebih dari 40%. Ya. Sehingga untuk H0
H0 penelitian ya, hipotesis 0 penelitiannya itu adalah peserta sebuah tes mengemudi yang lulus pada percobaan pertama sebanyak 40%. Ya, jadi karena tadi dikatakan sekitar 40%. Nah, kalau masih ingat ya, tadi di slide yang sebelumnya ada dikatakan untuk hipotesis 0 ya, simbol matematika yang digunakan itu adalah sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Jadi ada tanda sama dengannya ya. Nah, jadi di sini kita pilih bahwasanya untuk yang statistik ya, H0 statistiknya itu adalah P sama dengan 40% atau 0,40 ya. Nah, kemudian untuk hipotesis alternatif penelitiannya, peserta sebuah tes mengemudi yang lulus pada percobaan pertama lebih dari 40%. Nah, untuk HA itu kan kebalikan ya dari H0. Jadi tadi H0 itu sama dengan 40%, maka sebaliknya dari itu adalah lebih dari 40% sesuai dengan pengujian yang akan dilakukan ya, apakah lebih dari 40%. Nah, untuk hipotesis alternatif statistiknya, maka kita menggunakan simbol lebih besar ya. Tadi di slide sebelumnya juga sudah ada untuk hipotesis alternatif ya. Simbol-simbol yang kita gunakan itu adalah tidak sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar dari ya. Sehingga kita di sini HA statistiknya adalah P lebih besar 40% ya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, sebuah pengujian laboratorium dilakukan ya untuk menguji apakah sebuah obat baru dapat mengurangi kolesterol sebesar 25% atau tidak. Ya, jadi sebesar 25% atau tidak. Nah, di sini kita sudah bisa menangkap ininya ya, maknanya bahwasanya sama dengan 25% atau tidak sama dengan 25%. Oke. Nah, jadi untuk hipotesis nolnya ya, obat baru mengurangi kolesterol sebesar 25%. Ya, jadi bukan lebih kecil atau lebih besar sama dengan ya. Jadi tidak ada simbol lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan. Kemudian untuk hipotesis 0 statistiknya itu kita menggunakan simbol sama dengan ya, P sama dengan 0,25 atau P sama dengan 25%. Kemudian untuk hipotesis alternatif penelitiannya, obat baru tidak mengurangi kolesterol sebesar 25%. Jadi kebalikan kan dari H0 ya. Jadi kalau tadi H0-nya itu sama dengan atau sebesar 25%, maka untuk HA-nya itu adalah tidak ya, tidak mengurangi kolesterol sebesar 25%. Nah, untuk HA statistiknya adalah P tidak sama dengan 0,25%. Ya, jadi karena di sini kan dilakukan pengujian apakah dia dapat mengurangi atau tidak. Nah, ya, jadi atau tidak. Jadi maksudnya begini, bukan melakukan pengujian apakah jumlah kolesterol yang bisa dikurangi dari obat tersebut adalah lebih besar dari 25% atau lebih kecil dari 25%. Sehingga untuk hipotesis alternatifnya itu adalah tidak sama dengan 25%. Secara umum, hipotesis penelitian kuantitatif memiliki 3 jenis rumusan, yaitu yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Kemudian yang kedua adalah hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Hipotesis komparatif ini disebut juga sebagai hipotesis perbandingan.
Nah, kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiatif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif ini sering disebut juga sebagai hipotesis hubungan. Untuk hipotesis deskriptif, nah biasanya penelitiannya itu hanya ada satu variabel dan tidak terikat dengan variabel lainnya. Nah, sebagai contoh, terdapat pernyataan seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Nah, di sini terlihat ya, hanya ada satu variabel dan kemudian tidak dinyatakan bahwasanya daya tahan lampu merek X ini dibandingkan atau dihubungkan dengan variabel yang lainnya. Jadi maksudnya begini, ada kemungkinan juga penelitiannya itu ada beberapa variabel, tapi pada saat kita menarik sebuah rumusan hipotesis ya berjenis deskriptif, maka kita hanya menyebutkan satu variabel saja dan tidak dihubungkan ataupun tidak dibandingkan dengan variabel lainnya di dalam penelitian tersebut. Nah, sehingga rumusan hipotesisnya itu adalah daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Nah, atau bisa juga rumusan hipotesisnya itu daya tahan lampu merek X paling lama 800 jam. Bisa juga paling lama ya. Jadi kalau paling lama 800 jam itu disimbolkan berarti lebih kecil sama dengan ya. Nah, bisa juga sebaliknya seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk contoh yang pertama ini ya tidak disebutkan sebuah angka di bagian pernyataannya. Ya, kemudian untuk contoh yang kedua, rumusan hipotesisnya itu adalah seorang peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan B sama dengan 600 jam. Nah, di sini ada angka yang disebutkan ya atau dinyatakan. Oke. Nah, jadi karena dia juga sudah merupakan rumusan hipotesis. Nah, walaupun terlihat ya bahwasanya di sini ada dua variabel, tapi sebenarnya kan masing-masing untuk hipotesisnya itu kan untuk daya tahan lampu merek A-nya itu ya sama dengan 450 jam dan tidak ada hubungannya dengan daya tahan lampu merek B sama dengan 600 jam. Jadi boleh dikatakan dia masing-masing ya antara lampu merek A dengan lampu merek B, tidak dibandingkan ataupun tidak dihubungkan. Ya, untuk hipotesis statistiknya itu ini juga dipisah ya. Untuk lampu A itu H0-nya itu adalah mu sama dengan 450 jam. Untuk hipotesis alternatifnya itu adalah mu tidak sama dengan 450 jam. Ya, jadi masing-masing ya lampu A. Kemudian lampu B H0-nya itu adalah mu sama dengan 600 jam. Kemudian untuk hipotesis alternatif atau HA-nya itu adalah mu sama dengan tidak sama dengan ya, jadi mu tidak sama dengan 600 jam. Untuk hipotesis komparatif ya perbandingan ya. Jadi perbandingannya ini bisa menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel ataupun lebih ya pada sampel yang berbeda. Jadi bisa untuk satu variabel dibandingkan dengan sebuah nilai tertentu atau membandingkan antara beberapa variabel ya. Nah, sebagai contohnya itu untuk pernyataan pertama ya, apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B. Nah, untuk rumusan hipotesisnya yang pertama itu adalah tidak terdapat perbedaan daya tahan antara lampu merek A dan merek B. Nah, tidak terdapat perbedaan artinya kan sama dengan ya. Jadi daya tahan lampu merek A
sama dengan daya tahan lampu merek B, ya, seperti yang terlihat pada hipotesis statistiknya. Kemudian untuk yang kedua, rumusan hipotesis yang kedua itu daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Ya, dikatakan paling kecil, ya, paling kecil. Nah, artinya nilai paling kecilnya itu sudah sama dengan nilai lampu merek A. Jadi contohnya nilai daya tahan lampu merek B itu paling kecil sama dengan 10 jam. Berarti nilainya itu lebih besar sama dengan 10 jam. Ya, karena yang paling kecil aja udah 10 jam. Berarti untuk nilai ada kemungkinan ya nilainya itu sudah lebih besar sama dengan 10 jam. Nah, untuk hipotesis alternatifnya itu tentu kebalikannya. Ya, lebih kecil dari 10 jam, ya. Nah, kemudian untuk rumusan hipotesis yang ketiga, daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A paling tinggi. Ya, jadi paling tingginya itu contohnya tadi 10 jam. Maka nilainya nggak mungkin melewati 10 jam. Maka nilainya itu adalah lebih kecil, ya, lebih kecil sama dengan 10 jam. Untuk kebalikannya, ya, hipotesis alternatifnya itu adalah lebih besar dari 10 jam. Untuk hipotesis asosiatif, ya, jumlah variabel yang diteliti itu adalah 2 variabel atau lebih. Nah, untuk contoh pertama, rumusan masalahnya itu adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Maka untuk penarikan H0-nya itu adalah tidak ada hubungan, ya, antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, diwakili dengan simbol atau hipotesis statistiknya itu adalah sama dengan 0, ya, tidak ada hubungan, artinya sama dengan 0. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya itu adalah terdapat hubungan, ya, maka untuk rumusan hipotesis statistiknya itu adalah tidak sama dengan 0, ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan sikap sombong terhadap kekayaan. Jadi peneliti tersebut ingin mengetahui apakah ada pengaruh kekayaan seseorang dengan sifat sombong. Jadi rumusan masalah yang ditarik itu adalah apakah ada hubungan kekayaan dengan sifat sombong. Nah, ditariklah hipotesis nolnya itu tidak ada hubungan, ya, kekayaan dengan sifat sombong. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya itu adalah ada atau terdapat hubungan kekayaan dengan sifat sombong. Kemudian untuk contoh yang ketiga, peneliti ingin mengetahui, ya, sikap anak terhadap minat belajarnya. Apakah ada pengaruh dari game online terhadap minat belajar seorang anak? Jadi ditarik ke rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh game online terhadap kurangnya minat belajar seorang anak? Ya, jadi maksudnya pengaruh game online ini terhadap minat belajar, di mana yang kita teliti itu adalah kurangnya, ya, minat belajar mereka. Nah, jadi hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh game online terhadap kurangnya minat belajar seorang anak. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya adalah ada pengaruh game online terhadap kurangnya minat belajar seorang anak. Berikutnya adalah tentang memperkirakan parameter populasi. Di dalam memperkirakan parameter populasi, ya, terdapat dua cara menaksir, yaitu yang pertama adalah point estimate atau titik taksiran. Nah, maksudnya adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Nah, jadi untuk cara menaksir yang pertama ini kita taksirkan itu pada satu nilai tertentu. Jadi
pada satu titik, ya, satu titik nilai saja. Nah, sedangkan untuk yang cara kedua itu interval estimate atau confidence interval. Jadi di sini kita menaksirnya itu pada sebuah interval. Jadi sebuah taksiran, ya, parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Jadi ada satu rentang nilai, misalkan dari 5 sampai 10 seperti itu. Jadi kalau tadi untuk yang point estimate atau titik taksiran, kita taksirnya pada satu nilai saja. Misalnya kita taksir pada nilai 5 saja gitu ya. Tapi kalau untuk yang interval estimate, nah kita menaksirnya kemungkinannya itu antara 5 sampai 10 ya. Jadi kira-kira bisa dibayangkan ya. Jadi sebagai contohnya, saya berhipotesis atau menaksir bahwasanya daya tahan belajar siswa Indonesia itu adalah 10 jam per hari. Ya, jadi satu titik ya pada satu nilai saja, maka hipotesis ini disebut point estimate ya. Karena nilai belajarnya, nilai daya tahan belajarnya itu ditaksir pada satu nilai saja, yaitu 10 jam per hari. Nah, kemudian bila hipotesisnya berbunyi daya tahan belajar siswa Indonesia antara 8 sampai dengan 12 jam per hari, ya, maka ini interval estimate. Ya, karena saya menaksirnya itu pada satu rentang nilai. Ya, antara dari 8 sampai dengan 12 jam. Ya, jadi ada satu rentang nilai, bukan pada satu titik nilai saja. Untuk cara menaksir yang pertama yaitu point estimate. Jadi menaksir parameter populasi itu kalau menggunakan nilai tunggal atau point estimate akan mempunyai resiko kesalahan yang lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan kalau kita menggunakan interval estimate. Nah, maksudnya adalah contohnya begini. Menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 10 jam per hari akan mempunyai kesalahan yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai taksiran yang kita berikan itu adalah 8 sampai 12 jam. Jadi, kalau kita menaksirnya itu 10 jam per hari, potensi atau peluang untuk kesalahannya jauh lebih besar dibandingkan kalau kita menaksirnya itu menggunakan sebuah rentang nilai, yaitu antara 8 sampai 12 jam. Ya, kemudian untuk cara kedua, ya, makin besar interval taksirannya, maka akan semakin kecil kesalahannya. Jadi jika interval taksirannya itu lebih panjang ya atau lebih luas, maka kemungkinan kesalahannya itu jauh lebih kecil. Nah, contohnya kalau kita menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 6 sampai 14 jam per hari, maka kesalahannya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai taksiran antara 8 sampai 12 jam. Karena 6 sampai 14 jam itu memiliki durasi atau rentang nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan antara 8 sampai 12 jam. Pada kurva berikut terdapat 3 penaksiran. Nah, yang pertama adalah daya tahan kerja orang Indonesia ditaksir 10 jam per hari. Nah, jadi hipotesis ini bersifat point estimate, tidak mempunyai daerah taksiran. Dia terletak pada satu titik saja. Nah, sehingga kemungkinan kesalahannya tinggi. Ya, misalnya 100%. Kemudian untuk taksiran yang kedua adalah daya tahan kerja orang Indonesia 8 sampai dengan 12 jam per hari. Nah, di sini terdapat daerah taksiran ya antara 8 jam sampai 12 jam per hari. Nah, kemudian untuk taksiran yang ketiga adalah daya tahan kerja orang Indonesia antara 6 sampai dengan 14 jam per hari. Nah, daerah taksirannya lebih besar dari taksiran yang kedua ya, sehingga kemungkinan kesalahannya juga jauh lebih kecil
dibandingkan dengan taksiran yang kedua. Nah, misalnya sebesar 1%. Berikutnya adalah tentang kesalahan-kesalahan dalam pengujian hipotesis. Terdapat dua jenis atau dua tipe kesalahan yang kemungkinan bisa terjadi dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1, dinyatakan dalam simbol alfa. Nah, ini terjadi bila peneliti menolak hipotesis 0 atau H0 yang benar. Artinya H0-nya itu benar dan harusnya diterima. Kemudian kesalahan tipe kedua adalah dinyatakan dalam beta, di mana seorang peneliti itu menerima hipotesis yang salah, yang seharusnya ditolak. Nah, jadi dari tabel di atas itu dapat kita lihat ya bahwasanya keputusan menerima hipotesis 0 yang benar, jadi tidak kondisinya tidak menolak H0 ketika H0 itu benar, maka seorang peneliti tidak membuat kesalahan atau sudah membuat keputusan yang benar. Nah, kemudian keputusan menolak hipotesis 0 yang benar atau menolak H0 ketika H0 itu benar berarti terjadi keputusan salah yang disebut dengan kesalahan tipe 1 ya. Nah, kemudian keputusan menerima hipotesis 0 yang salah di mana tidak menolak H0 ketika H0 tersebut memang salah berarti terjadi keputusan salah ya yang disebut dengan kesalahan tipe 2. Nah, jika keputusan menolak hipotesis 0 yang salah atau menolak H0 ketika H0 tersebut memang salah, maka tidak membuat kesalahan atau sudah membuat keputusan yang benar. Sebagai contohnya, yang pertama ya, misalkan hipotesis 0 dari sebuah penelitian adalah kultur jaringan kultur darah ya tidak mengandung jejak virus COVID-19. Nah, jadi jika kita menyatakan kesalahan tipe satunya adalah peneliti berpendapat kultur darah tersebut mengandung jejak virus COVID-19. Nah, padahal sebenarnya tidak ya. Jadi sebenarnya kultur darah tersebut tidak mengandung jejak virus COVID-19. Nah, kemudian kesalahan tipe kedua itu adalah peneliti berpendapat kultur darah tersebut tidak mengandung jejak virus COVID-19. Padahal faktanya itu adalah kultur darah tersebut mengandung virus COVID-19. Nah, kemudian keputusan benar yang seharusnya dilakukan ya, yang pertama itu adalah peneliti berpendapat kultur darah tersebut mengandung jejak virus COVID-19 dan faktanya memang kultur darah tersebut mengandung jejak virus COVID-19. Nah, keputusan benar yang kedua itu adalah peneliti berpendapat kultur darah tersebut tidak mengandung jejak virus COVID-19 dan faktanya memang kultur darah tersebut tidak mengandung jejak virus COVID-19. Ya, jadi tidak menolak hipotesis 0 yang benar dan juga menerima hipotesis yang benar. Sebagai contoh yang kedua adalah biaya kuliah rata-rata di universitas swasta adalah lebih dari 20 juta rupiah per tahun. Nah, lebih dari 20 juta rupiah. Nah, di sini pada saat kita menarik atau merumuskan H0 ya, jadi harus diingat untuk H0 itu kan harus ada simbol yang menyatakan sama dengan ya, sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, untuk pernyataan tadi itu lebih dari 20 juta rupiah. Nah, kalau yang ada sama dengannya kan seharusnya lebih kecil sama dengan 20 juta. Ya, maksudnya kebalikannya ya. Lebih dari 20 juta, maka kebalikannya itu adalah lebih kecil sama dengan 20 juta. Karena pas 20 juta itu tidak termasuk ke lebih dari 20 juta.
Nah, maka untuk H0-nya itu adalah lebih kecil sama dengan 20 juta rupiah. Kemudian untuk HA-nya itu adalah lebih besar daripada 20 juta rupiah. Nah, untuk kesalahan tipe satunya, ya, disimpulkan bahwasanya biaya kuliah rata-rata di universitas swasta lebih dari 20 juta rupiah. Meskipun dalam kenyataannya itu paling banyak 20 juta rupiah. Jadi di sini bisa terlihat bahwasanya menolak, ya, menolak hipotesis nol yang benar. Ya, jadi kenyataannya kan paling banyak 20 juta rupiah. Berarti kan masuk ke H0 ya. Nah, tetapi disimpulkan bahwasanya lebih dari 20 juta rupiah. Malahan HA-nya itu yang diterima. Ya, kemudian untuk kesalahan tipe kedua, disimpulkan bahwa biaya kuliah rata-rata di universitas swasta itu paling banyak 20 juta rupiah. Padahal itu lebih dari 20 juta rupiah. Nah, lebih dari 20 juta rupiah itu kan HA. Berarti seharusnya HA-nya yang benar, ya. Jadi terjadi kesalahan menerima hipotesis yang salah, yaitu hipotesis 0 H0, tetapi menolak hipotesis yang salah, ya. Sebagai contoh yang ketiga, ya, dinyatakan bahwasanya rata-rata orang Eropa memiliki durasi liburan berbayar setiap tahunnya adalah selama 6 minggu. Nah, maksudnya di sini adalah orang-orang Eropa itu setiap tahunnya akan melakukan liburan yang berbayar, ya. Jadi mereka akan rela mengeluarkan uang untuk liburan setiap tahunnya itu dengan durasi selama 6 minggu kalau ditotalkan, ya. Nah, di sini ditarik atau dirumuskan hipotesis nolnya itu adalah sama dengan 6, ya, karena 6 minggu, ya. Kemudian untuk HA-nya itu adalah tidak sama dengan 6 atau 6 minggu, ya. Nah, untuk kesalahan tipe satunya itu adalah disimpulkan bahwasanya durasi liburan berbayar setiap tahunnya itu untuk orang Eropa bukan 6 minggu. Nah, padahal sebenarnya itu adalah 6 minggu, ya. Berarti menolak hipotesis nol yang benar, ya. Nah, kemudian untuk kesalahan tipe kedua itu adalah disimpulkan bahwa durasi liburan berbayar setiap tahun untuk orang Eropa itu adalah 6 minggu. Nah, padahal sebenarnya tidak. Nah, di sini terjadi kesalahan, kita menerima hipotesis yang salah, ya. Jadi hipotesis nol itu kan sama dengan 6 minggu, padahal sebenarnya bukan, ya, bukan 6 minggu seperti itu. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Soekarno. Adik-adik jangan takut untuk memiliki cita-cita setinggi-tingginya dan berusahalah untuk meraihnya. Jika engkau merasa gagal, sadarlah sudah banyak hal yang sudah kamu raih. Terima kasih sudah menyaksikan sesi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.